Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Semoga yang bekerja masih tetap semangat ya. Dan besok pun masih ada satu hari lagi ya, tanggal 31 sebelum New Year 2025. Untuk Bitcoin sendiri akan ada pembahasan cukup menarik sebenarnya, berbicara tentang progres pergerakan secara keseluruhan, terutama dari gambaran besar teman-teman, karena kita akan mendapati Bitcoin closing dalam keadaan candle 12 bulan atau 1 tahun. Dan itu artinya new candle akan terbentuk pada 2025 dimulai dari tanggal 1 Januari 2025. Dan itu berarti harusnya akan mengundang volatilitas pasar walaupun kita masih di hari libur. Kalau kita cek hari ini guys ya, sebenarnya dari economic calendar udah nggak terlalu banyak activity. Besok pun udah hitungannya udah libur, udah mulai tidak ada aktivitas lebih jauh. Tapi karena Senin market masih open, itu artinya Bitcoin juga masih akan aktif ya untuk ETF-nya, dan reportnya seperti biasa akan ada di pagi hari nanti. Belum tahu nih guys ya, dengan kondisi sekarang apakah para whales ini interested untuk beli, karena sebenarnya kalau kita lihat mereka itu lumayan agresif beli loh ketika Bitcoin itu nembus range 95.000 96.000. Acuannya paling gampang kalau kamu cek itu pada tanggal sekitaran akhir November ya, tepatnya pada saat itu kita sempat mencapai satu hari itu $1 miliar, dan itu pada tanggal 21 November. Jadi kalau kita lihat 21 November itu range harganya itu sebenarnya ada di kisaran lebih kurang ya 99.000 guys sampai $90.000. Oke, kalau kita cek di $1 miliar, nah itu pas banget tuh 98.000. Itu berarti yang beli di situ aja udah pada dalam keadaan floating berarti. Dan setelahnya pun kan masih banyak nih yang melakukan aktivitas transaksi membeli terhadap ETF, sehingga ada konversi terhadap Bitcoin spot. Dan itu dilakukan pada saat harganya di angka 96.000 sampai $100.000 guys sepanjang awal Desember. Lalu sekarang mereka dalam keadaan underwater. Well, here's the thing guys. Saya sudah ingatkan berkali-kali soal dead kiss ya, yang terbentuk pada exponential moving average 21, di mana kiss of death ya, dead kiss lagi ya, kiss of death, di mana harga break terhadap EMA21 berusaha untuk claim lalu gagal dan creating lower low. Per hari ini kita udah dapetin lower low-nya. Walaupun kesannya kayak liquidity sweep nih ya, tapi demikian lower low sudah terbentuk ya, tetap lower low adalah lower low ya, artinya adalah sebuah konfirmasi kalau harga masih belum memiliki cukup demand atau permintaan. Nah sebenarnya yang terjadi hari ini banget, kalau I don't know ya, kalau kalian panic selling atau gimana gitu, kalian lihat deh Nasdaq sama S&P 500 juga sama-sama dalam keadaan memerah sejak New York Open. Dan kalau saya boleh sedikit berspekulasi, kelihatannya ada dampak dari Jepang. Ya, ini ada satu yang saya keskip ngomong waktu lagi live streaming kemarin guys. Yaitu salah satu fact yang kita juga perhatikan adalah Bank of Japan. Jadi yen tadi banget suddenly dia tiba-tiba menguat. Ya, menguat banget di saat dollar indeksnya lagi menguat juga. Ya. Nah, harusnya logikanya kalau dollar index naik artinya kan USD naik ya terhadap JPY. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi, kondisinya relatif harusnya naik teman-teman. Sama kayak situasi USD terhadap IDR. Kalau USD-nya lagi menguat, otomatis nilai value IDR kita lagi melemah. Tapi kalau dari segi chart, kecenderungan naik. Kira-kira begitu. Nah, maka kalau saya lihat, ini kayaknya ada intervensi ya. Mungkin beberapa statement yang dikeluarkan oleh BOJ dalam beberapa hari terakhir memang mereka memberikan semacam signal kalau pada tahun 2025 mereka akan mulai kembali menaikkan suku bunganya secara perlahan. Nah, ini langsung ditanggapin ya sama market. Ibaratnya kayak gitu. Kalau kita lihat Bitcoin-nya sih sebenarnya masih oke-oke aja. Ya, secara price action keseluruhan memang kita juga ada potensi untuk retest terhadap level $91.000 itu guys. Tapi kalau misalkan kita ngelihat sekarang ini, karena
terus terang selling pressure-nya masih berlanjut. Apakah 91.000 dia akan berhenti? Bisa saja masih ada kelanjutan ya, karena ada satu pertimbangan yang saya perhatikan bahwa di sini kalau kita lihat dari perspektif time frame weekly ya, ada dua level of imbalance yang belum di-retest oleh Bitcoin. Jadi saya pikir di situ bisa menghadirkan demand pada market. Yang pertama itu adalah di kisaran range area 81.000 sampai 85.000, dan yang kedua yang cukup kritis itu ada di 73.000 dolar. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dia sampai ke sana, ini sih bakalan frustrating banget ya buat market crypto, terutama altcoiners. Itu bakal merasa kayak aduh ya, kalau kayak gini sih jangankan old season ya, buat bisa balik modal aja udah syukur-syukur gitu, udah sembah sujud. Maka saya pikir market juga dengan kondisi saat ini pun hanya rumor ya. Kita bukan ngomongin Jepang secara resmi mengatakan ya akan meningkatkan suku bunga secara bertahap dimulai dari Januari 2025. Mereka nggak ada ngomong begitu. Tapi rumor aja bisa bikin market setidaknya ya ada aktivitas lah ya. Mungkin FAD ini yang dibutuhkan untuk para whales kita mencari likuiditas tambahan. Ya, sementara sih kalau kita lihat dari perspektif time frame daily ya lebih kurangnya begitu. On the weekly juga sama, kita ongoing proses pullback nih jatuhnya teman-teman. Ya, perlu diingat kalau keseluruhan pergerakan Bitcoin itu masih relatively bullish ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dia top di sini and then having a correction, testing EMA21 pun saya tetap melihatnya ini sebagai bullish scenario. Oke, bukan bearish scenario. Kenapa? Karena kalau bearish scenario ya turunnya pertama udah pasti nggak bakal pelan-pelan, turunnya bakal jauh lebih agresif lagi. And then fear newsnya tuh bukan gara-gara rumor-rumor begini doang ya. Bisa jadi memang kayak The Fed menyatakan kalau dia akan berhenti memangkas suku bunga dan mulai menaikkan suku bunga dikarenakan inflasi yang meningkat terus. Ya itu mungkin bisa jadi salah satu yang membuat market panik. Tapi kalau kayak begini doang saya rasa enggak lah. Ya ini lebih kepada rumor FAD yang mungkin bertujuan untuk mencari lebih baik likuiditas saja. Ya untuk saat ini low point pada tanggal 20 Desember tepatnya minggu lalu itu sudah di take out teman-teman, dan on the weekly perspektif kita udah lagi ongoing menciptakan lowest point atau lowest price yang baru. Ya so far sih kalau dengan selling pressure kayak begini yang relatif slow banget, saya sih nggak yakin ya bakal ada tekanan jual yang sangat-sangat agresif buat bikin Bitcoin tuh kuat sampai jatuh di bawah 90.000 dolar. Agak kecil probabilitasnya, namun tetap biar gimana pun kita harus respect dengan market structure yang terbentuk di lower time frame. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kalau setelah adanya liquidity sweep, Bitcoin kembali U-turn, dan U-turn-nya itu menyebabkan Bitcoin terus mengalami penurunan dalam struktur yang relatif bearish di lower time frame. Ya, ini tentu saja menyulitkan buat aktivitas altcoins yang lain. Kalaupun kita ngelihat ada potensial untuk dia memberikan opportunity long, kelihatannya performance-nya akan terganggu. Karena biar gimana pun, walaupun Bitcoin dominance bisa dibilang juga masih dalam keadaan struktur yang cenderung menurun, tetap ya teman-teman sekalian, alts aktivitasnya bakal terganggu. Minimal saat Bitcoin turun, mereka ada kecenderungan ikut ketarik juga. Jadi untuk saat ini, apa yang perlu diperhatikan kalau buat teman-teman yang tradingnya di jangka pendek, saya lihat di sini kan kita secara konsisten menciptakan lower low ya. Nah, di sini dia create lower low, kemudian di sini juga sama, dia create lower low, di sini juga dia create lower low. Sehingga kalau kita lihat keseluruhan, ya saya anggap ini adalah bagian dari pullback korektifnya di time frame yang lebih besar. Maka teman-teman, untuk kita melihat kapan Bitcoin siap untuk mengalami reversal, jawabannya adalah mengambil high point terdekat dulu. Walaupun sifatnya baru inducement, tapi setidaknya dengan dia berhasil mengambil di situ, baru ada potensi untuk kita konfirmasi bisa rebound. Kalau nggak ada teman-teman sekalian, ya percayalah, selling pressure ini masih bisa berlanjut. Kenapa? Karena belum ada perubahan sentimen yang signifikan dari market. Dan sejauh ini kita juga saya rasa lagi nunggu closingnya untuk time frame 12 bulan. So if you take a look on the time frame 12 bulan, posisi yang perlu diperhatikan di sini yang menurut saya cukup concerning adalah bagaimana closing kita kali ini akan membentuk sebuah fair value gap. Ya walaupun belum terkonfirmasi ya, karena kita kan belum lihat nih opennya nanti di berapa, kemudian lowestnya di berapa untuk tahun depan, baru kemudian kita bisa tahu. Karena kalau kita lihat sejarahnya di Bitcoin sendiri, itu pada saat bear market 2022 dia nge-fill yang namanya imbalance yang ada di sini.
Ya, ini terbentuk dari rally di 2019 dan candlestick di 2021. Jadi low pointnya ketemu dengan high point sebelumnya itu dapat menciptakan sebuah area yang namanya fair value gap, dan dari fair value gap itu yang ngasih reaksi pada Bitcoin untuk rebound sepanjang 2023 dan sekarang di 2024. Ya, jadi saya pikir itu perlu diperhatikan teman-teman ya. Begitu closing monthly nanti tanggal 1 Januari geraknya bakal volatile, tapi mungkin directionnya nggak clear. Dia bisa aja naik dulu, dia bisa aja turun dulu di hari yang sama, kemudian balik lagi di pembukaannya. Jadi kayak dia buka, naik dulu, turun dulu, balik lagi ke tengah-tengah. Jadi jatuhnya kayak doji. Bisa kayak gitu. Karena ya again, awal tahun, candle baru, dan pembentukan candle yang juga masih fresh banget. Kira-kira seperti itu. So for now, dengan kondisinya yang relatively masih dalam keadaan bearish, I personally think Bitcoin bisa turun kembali untuk retest beberapa key level, seperti salah satunya di sini adalah $91.000 yang merupakan area support resistance-nya dari pergerakan yang sebelum-sebelumnya, dan seandainya kita create lebih rendah lagi dari area tersebut, maka Anda bisa anticipate kita untuk retest sejauh-jauhnya itu di kisaran 81.000 sampai 85.000 dollar. Ya, I think bagaimana siapa namanya Changpeng Zhao ya, CZ, dia ada bilang akan 85.000. Saya rasa dia ngerti lah technical ya. Minimal dia tahu kenapa 85.000 ya, karena di sini merupakan level mungkin ya level fair value gap kalau dari perspektif teknikalnya, tapi kalau dari perspektif order booknya, jangan-jangan di level itu memang demand-nya banyak. Jadi dia udah tahu karena dia lihat order booknya. Mungkin ya kita nggak tahu guys. But ya, everything yang saya ingin sampaikan sudah saya sampaikan untuk update kali ini berkaitan dengan price actionnya. Kemarin kita udah ngomongin juga soal makronya kayak gimana. Sebenarnya ada pembahasan yang lebih deep lagi sih, berbicara soal potential for ya ini kita ngomongin an inversion yield curve dan dampaknya apa terhadap market sih. Tadi di live streaming live sessionnya SAG kita ada ngomongin soal hal tersebut dan teman-teman udah dapat gambarannya. Saya harap somehow teman-teman sekalian ya yang saat ini dalam keadaan belum mengerti gimana implikasinya ekonomi makro terhadap Bitcoin, please guys, study ya, belajarin sebagian biar kamu ngerti, bertahap nggak masalah, yang penting kamu tahu, jadi nanti pengambilan keputusan juga bisa ikut dengan pertimbangan dari ekonomi makro tersebut. So untuk saat ini saya cuma update dari technical analysisnya dulu karena pergerakan juga masih mendekati liburan ya. Saya juga lihatnya ini intervensi ya, bagian dari serangan fajar Jepang ya. Selebihnya gimana ya kita lihat nanti teman-teman ya. Untuk saat ini karena candle weekly-nya juga baru terbentuk ya, kita juga belum bisa banyak berkomentar. At least kita butuh lihat closing daily dulu juga, seberapa parah, apakah dia bisa berclosing di bawah 91.000, baru kita kemudian bisa menentukan what's gonna be next move for Bitcoin dan kawan-kawannya. Oke, so that's gonna be the update dari saya teman-teman. Thank you very much guys for paying attention, and I'll see you guys again in the next update for all coins. Cheers, bye bye guys.